Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita selesai obrolan tentang GPKPS, Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Jadi fokus, dan sudah Aki cerita ya, walaupun hanya pengalaman Aki di Tangerang, tapi ya rasa Aki sudah mengguncang dunia. Karena pada saat peresmian jalan yang ke UPPKS itu diguntingnya oleh seorang manajer dari Korea yang punya perusahaan yang membuat jalan itu di Tangerang. Sekarang Aki pindah atas permintaan Kang Deden. Dedenan hawan tetanggarana teh. Pokoknya sekarang P3K di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dulunya beliau adalah koordinator TPD Kabupaten Bandung. Banyak kan TPD-nya sampai berapa? 90 ya. Ya Aki juga prioritas ke kabupaten-kabupaten besar dulu. Beliau bertanya dan kemudian dipairi atau dibarengi dengan teman-teman dalam grup Cireret Sahate. Nah, jadi Cireret itu adalah satu tempat, Sahate itu adalah satu hati ya. Di antaranya di situ ada Cep Najil dari Sumedang, ada Mulia Dewi dari Purwakarta, dan ada Wawan Genjer walaupun sudah purna bakti dari Majalengka. Tapi katanya beliau masih aktif, sering memberikan materi-materi di kegiatan-kegiatan. Pertanyaannya, Ki, coba dongeng tentang advokasi anggaran. Permintaannya kayak gitu. Sehingga pada zaman Aki itu Kang Aher atau Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan anggaran yang cukup besar. Nah, ini bagaimana Aki supaya bisa dongeng? Mudah-mudahan ini menjadi bahan kami sebagai inspirasi. Siap kalian? Siap ya. Jadi begini, tentu saja Aki sudah bukan 1-2 kali ya, sudah ya mungkinlah tidak puluhan kali juga, sudah beberapa kali cerita tentang advokasi. Dulu tidak ada namanya advokasi ya, adanya KIE. Kesininya dipisah advokasi dan KIE. Waktu Aki di Jakarta itu masih Direktorat Advokasi dan KIE. Kesininya dipisah advokasi, KIE. Apa yang dimaksud advokasi menurut literasi yang Aki terima waktu Aki disekolahkan juga sampai ke negara Paman Sam, advokasi itu adalah sesuatu yang membujuk, mengajak ya, sampai pada provokasi media, sampai kepada mengancam lagi sepertinya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapat regulasi yang berpihak kepada yang apa kita advokasikan, terutama kepada masyarakat yang marginal. Itu. Jadi itu satu adalah tujuannya regulasi. Jadi siapa sasaran advokasi itu? Semua yang punya regulasi. Misalnya Ketua MUI itu adalah membuat peraturan agar semua ulama yang ada di wilayahnya itu membantu penerangan KB. Itu advokasi. Itu regulasi. Walaupun hanya sebatas surat atau apa SK atau surat perintah. Karang Taruna misalnya begitu ya, di desa Ketua Karang Taruna membuat surat kepada anggotanya agar Karang Taruna mendewasakan usia perkawinan dan membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah prakeluarga. Itu advokasi. Jangan pikirannya advokasi itu selalu kepada pemerintah. Ya, jadi satu regulasi ya, itu hasilnya. Yang kedua adalah advokasi itu dilaksanakan oleh kawan atau lawan. Ini udah beberapa kali. Advokasi itu lawan atau kawan. Kita berposisi sebagai kawan harus benar-benar jadi kawan.
kita berposisi atau memposisikan lawan, atau kita menggerakkan lawan kepada orang yang akan diadvokasi. Misal ini bupati itu didukung oleh salah satu partai gitu misalnya. Nah, kemudian kita menggerakkan partai lain yang tidak mendukung bupati saat itu. Itu juga advokasi atau musuh apalah gitu. Musuhnya itu dalam arti musuh politik, misalnya begitu. Yang ketiga, advokasi itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan, ya. Artinya tidak bisa seperti serangan Israel ke Gaza, tidak begitu. Harus berproses dan lama. Ya, itu yang disebut dengan advokasi. Kalau kita serangan tiba-tiba orang tidak kenal datang mengadvokasi, wah itu mah bohong, advokasi bohong ya. Ya, jadi satu, ulangi lagi adalah regulasi hasilnya, kedua lawan atau kawan, ketiga tidak bisa instan ya dan berproses gitu. Yang keempat, menurut pendapat Aki, advokasi itu jangan sekali-kali minta uang. Jangan sekali-kali minta uang, ya. Tapi kita memberikan masalah yang berkaitan dengan kepentingannya dia juga. Misalnya, kalau KB itu lemah, kan bupati itu juga dievaluasi oleh pusat. Nah, ini kita bantu, jadi seolah-olah kita itu membantu, begitu ya. Ini prinsip-prinsip pegang. Dan yang sekarang pemerintahan itu, pemerintah daerah lah kita mah ya, pusat mah itu mah urusannya Pak Menteri lah gitu ya. Siapa yang diadvokasi itu? Satu adalah gubernur sebagai kepala daerah, bupati wali kota juga sebagai kepala daerah, dan kepala desa. Itu yang punya otonom. Jadi kalau kelurahan gak usah diadvokasi, karena nanti kita kalau mengadvokasi wali kota, itu akan berimbas kepada desa. Tapi untuk mengadvokasi bupati itu belum tentu berimbas kepada desa, terutama di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Itu kan inovasinya masing-masing. Nah, jadi berapa tuh? Itu ada. Nah, dari situ mulai berproses ya, berproses. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah membina jalinan lahir batin kepada semua orang. Khususnya kepada orang-orang yang pembuat kebijakan. Oke, kita tidak boleh bertentangan dengan Pak Ketua MUI, Karang Taruna, siapa lagi? Organisasi perusahaan. Karena organisasi perusahaan itu adalah advokasi untuk kita. Supaya nanti dia, perusahaan itu membuat regulasi agar semua karyawannya, anaknya 2, anak ketiga tidak diberi tunjangan, misalnya seperti itu ya. Anaknya 2 dengan ikut KB tentu saja. Oke, jadi luas advokasi ini, bentuknya bisa apa-apa. Nanti kita baru menggerakkan juga orang-orang yang bertentangan dengan Pak Bupati itu, tapi kita tidak usah harus memperlihatkan diri. Ini hati-hati di dalam hal ini. Kalau kita memprovokasi lawannya misalnya adalah yang kita advokasi, malah kita kena menjadi musuh. Jangankan berhasil, kita malah dibenci oleh orang yang diadvokasi oleh kita. Ya, itu dulu. Jadi jangan tergesa-gesa advokasi itu ya. Nanti Aki akan berikan beberapa contoh tentang advokasi, tapi ini mungkin tidak cukup dengan satu episode sekarang, mungkin dengan besok dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi hubungan jalinan. Jadi kalau di kabupaten tidak cukup kita kepada pemerintah daerah saja, tapi juga kepada legislatif DPRD. Aki masih ingat nih ya. Aki itu dekat sekali dengan kawan-kawan di Ciamis ya, para kepala dinas dan lain sebagainya. Pak Engkon, Pak Bupati Ciamis itu adalah dari ABRI. Beliau itu ketika ada peraturan dari pemerintah pusat tentang ramping struktur kaya fungsi, ingat sekali lagi, kan ada tuh ramping struktur kaya fungsi, sampai eselon 2 itu kan dibatasi, dinas itu dibatasi pada saat itu. Nah, di dalam satu pengumuman itu dalam diskusi tentang kelembagaan, langsung Pak Bupati minta kalau KB itu disatukan aja ke kesehatan. Karena pikiran bupati itu KB itu adalah kesehatan. Begitu. Itu pikiran pimpinan yang akan memberikan regulasi. Apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah dibantu Aki dan yang melawan, yang menjelaskan bukan Aki. Siapa? Semua kepala dinas di situ. Beda Pak, beda. Kalau kesehatan itu berorientasi pada pelayanan dan medis, begitu. Kemudian kalau KB itu kemasyarakatan Pak. KB itu adalah kehidupan. Itu beberapa orang yang usul itu. Termasuk siapa? Termasuk kepala dinas kesehatannya sendiri. Mulai dari Kang Dadang. Kang Dadang itu dokter Dadang, yaitu suaminya Butika. Kemudian Butikanya kan kepala rumah sakit. Kang Dadangnya pindah ke rumah sakit jadi fungsional. Butika yang menjadi kepala dinas kesehatan di Ciamis. Dan Butika yang menjelaskan. Beda Pak, kalau kami diganggu, menyebut Butika itu, kalau kami diganggu, kami dimasukkan ke sini, maka kesehatan akan terbengkalai. Begitu, karena kepikiran kami harus menggerakkan orang, harus mendekati ulama, harus mendekati tokoh dan lain sebagainya, sehingga kami tidak akan fokus. KB itu di negara-negara yang disatukan dengan kesehatan itu biasanya tidak berhasil. Itu cetika. Jadi dari chemistry kita dengan yang lain supaya kita dibela. Oke? Jadi yang membela kita itu adalah kawan kita, tapi yang advokasi juga adalah musuhnya yang diadvokasi oleh kita. Itu ya. Itu nanti akan beri contohnya ya yang lain. Sekian dulu aja tentang advokasi Kang Den. Nanti sabar ya, karena ini tidak mudah. Yang penting kau menjalankan dengan baik ya. Berbagai usaha, berbagai cara tempuh supaya kita mendapat hasil yang optimal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.